Shalom. Selamat berjumpa pemirsa Tarakan TV yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Bertemu dengan saya Pendeta George Marso Daniel dalam acara Renungan Kasih. Satu acara kesenangan, kesukaan kita bersama yang secara khusus mempercakapkan kebenaran Alkitab tentang siapakah Yesus dan bagaimana kita sebagai pengikut-pengikutnya hidup hari ini. Sebelum kita belajar lebih jauh dari kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara tunduk kepala, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus agar melalui firman Tuhan sebentar kita diteguhkan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan kami, yang kami percaya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini kami kembali bertemu dengan para pemirsa untuk bersama-sama belajar dari kebenaran Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh-Mu sendiri membuka hati kami, pikiran kami untuk memahami dan mengerti kebenaran-Mu dan menghidupinya menjelang hari Tuhan yang tidak lama lagi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang punya firman hidup, kami memohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Injil. Hari ini saya mengajak saudara untuk membaca dari Injil Yohanes. Pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Pemirsa yang kekasih, hari ini saya mengajak saudara belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang siapakah Yesus menurut Anda. Dalam beberapa nats, bahkan di dalam naskah-naskah dokumen perjanjian lama, kita belajar tentang praeksistensi Yesus Kristus. Ada 5 nama dan 3 jabatan di dalam perjanjian lama, dalam Alkitab perjanjian lama, yang menjelaskan, yang menuntun kita kepada pengenalan tentang siapakah Yesus. 5 nama ini sering dipakai untuk
menjelaskan identitas Yesus, yang menjelaskan tentang siapa dia, kedudukannya, karyanya, dan tujuannya ke dalam dunia ini. Para pemirsa, mari kita perhatikan 5 nama yang dimaksudkan. Yang pertama, nama yang disebut Yesus. Dalam bahasa Melayu yang paling tua adalah menggunakan kata Isa. Isa atau Yesus atau Jesus adalah bentuk bahasa Yunani dari bahasa Ibrani Jesosua atau dengan kata Joshua. Ini tertulis di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dan Zakaria pasal 3 ayat yang pertama. Atau kata Jesua ini yang berasal dari akar kata yasa. Bentuknya dari kata yasa menjadi Hosea yang berarti menyelamatkan. Barangkali kata Hosea di dalam Perjanjian Lama yang berasal dari bentuk infinitifnya ini merupakan bentuk aslinya. Di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 44 yang menyatakan pengertian tentang arti yang sesungguhnya dari kata Yosua atau Yesus yang artinya dalam kaitan dengan keselamatan dan penebusan. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Bahwa seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menjadi pembebas dosa, penebus dosa dari umatnya. Nama yang kedua yang berkaitan dengan penjelasan tentang pra-eksistensi Yesus adalah nama Al-Masih. Istilah yang lain adalah Kristus. Dalam bahasa Alkitab dia menggunakan istilah Mesias. Kata Al-Masih atau Kristus atau Mesias ini merupakan sebuah nama jabatan. Mesias, pembebas. Dan nama ini merupakan bentuk yang setara dengan tulisan dalam Perjanjian Lama, yaitu Masiah, yang dipakai dalam Perjanjian Lama yang artinya yang diurapi atau mengurapi. Dalam Perjanjian Lama, raja-raja dan imam-imam disebutkan dalam Keluaran 29 ayat yang ke-7, Imamat pasal 4 ayat yang ke-3, Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-8 dan 1 Samuel 9 ayat 16. Di sana menjelaskan tentang raja-raja dan imam-imam yang diurapi. Kemudian raja juga disebut sebagai yang diurapi oleh Allah. Dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-10 berkata demikian. Jadi hanya ada satu kali disebutkan tentang pengurapan seorang nabi dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-16. Kalau kita memperhatikan di dalam Perjanjian Lama ini, seorang yang diurapi menggunakan minyak. Minyak yang dipakai untuk mengurapi orang-orang tersebut itu melambangkan roh Tuhan yang turun ke atas mereka. Dan pengurapan ini melambangkan peralihan roh itu pada orang yang dipilih. Dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1, ayat 6 dan ayat yang ke-10. Pasal 16 ayat 13 sampai 14. Jadi pengurapan ini adalah tanda yang nampak bagi seseorang yang dipilih, di mana pemilihan atas seseorang ini untuk menduduki sebuah jabatan tertentu. Yang kedua, tatkala orang itu diurapi, ada peneguhan, suatu hubungan sakral dan suasana sakral yang ditimbulkan dari diri orang yang diurapi itu. Dan yang ketiga, suatu pencurahan roh kepada orang yang diurapi. Jadi Al-Masih atau Kristus yang ditetapkan untuk diurapi menerima jabatannya sejak kekekalan. Tetapi secara historis
Pengurapannya terjadi ketika ia diteguhkan dalam baptisan yang tertulis di dalam Perjanjian Baru dalam Injil Matius 3 ayat 16, Markus 1 ayat yang ke-10, Lukas 3 ayat 22, dan Yohanes 1 ayat 32, dan pasal 3 ayat yang ke-34. Jadi pengurapan ini berlaku untuk memberikan kualifikasi bagi Yesus untuk melaksanakan tugasnya yang maha besar bagi umat manusia. Jadi nama Kristus pertama kali dipakai untuk menunjukkan Tuhan kita dalam bentuk kata benda dengan kata sandang. Tetapi lama-kelamaan dipakai sebagai nama diri dan tanpa kata sandang lagi. Jadi ketika kita menggabungkan kedua nama itu, nama Yesus atau Isa dan nama Kristus atau nama Al-Masih, maka berarti nama Yesus berarti juru selamat. Nama Kristus artinya yang diurapi. Isa Al-Masih adalah juru selamat dan yang diurapi oleh Allah. Maka yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan dunia yang disebut Yesus Kristus ini. Dan nama ini merupakan nama yang sangat populer yang dipakai oleh orang secara umum dari zaman ke zaman. Setiap kali para rasul berbicara, secara khusus Rasul Paulus berbicara, dia menulis mengenai Yesus selalu dengan sebutan Tuhan Yesus atau Yesus Kristus atau Yesus Kristus Tuhan kita atau Kristus Yesus Tuhan kita. Ini berarti menegaskan sifat Yesus, karya Yesus yang unik, yang berbeda dari yang lain. Itu sebabnya jika kita berdoa dalam nama Yesus atau dalam nama Yesus Tuhan kita, kita bersama-sama mengucapkan amin. Ini berarti membedakan dengan mereka yang menerima seorang yang bernama Yesus dengan kita yang beriman tetapi juga menerima karya yang dikerjakan oleh Yesus. Nama yang ketiga yang memperkenalkan Yesus dalam pra-eksistensinya di dalam Perjanjian Lama adalah nama Anak Manusia. Ini nama yang ketiga. Nama yang pertama adalah nama Yesus atau Isa. Nama yang kedua adalah Kristus atau Al-Masih. Nama yang ketiga adalah Anak Manusia. Dalam Perjanjian Lama, Anak Manusia ini dapat ditemukan dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat yang keempat, Daniel 7 ayat yang ke-13, dan seringkali muncul dalam nubuatan Nabi Yehezkel. Nama ini merupakan suatu penunjukan diri Yesus yang sangat umum, yang sering disebut sebagai anak manusia. Yesus sendiri memakai nama anak manusia ini untuk menunjukkan dirinya lebih dari 40 kali dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda. Sedangkan orang lain tidak mempergunakannya. Satu-satunya perkecualian dalam Injil kita jumpai dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-34. Di mana nama ini dipakai dalam kutipan kalimat Yesus sendiri. Dan dalam seluruh Perjanjian Baru hanya Stefanus dan Yohanes yang memakainya, yang menggunakan istilah Yesus adalah anak manusia. Jadi Yesus menggunakan nama anak manusia untuk menunjukkan siapa dirinya. Dia adalah manusia sejati. Matius 16 ayat 13, Yohanes 12 ayat yang ke-34. Dengan menyebutkan dirinya sendiri anak manusia, Yesus menanamkan kepada kemesiasannya, semangatnya yang berpusat pada surga dan ketinggian yang ditujunya ketika dia mengangkat pribadi dan karyanya. Mungkin sekali bersangkut paut juga dengan keengganan dari pengikut-pengikutnya yang mula-mula untuk menyebutnya dengan nama yang paling indah dari segala gelar yang lain. Perlu kita perhatikan para pemirsa, bahwa apakah dengan menyebut dirinya sebagai anak manusia, maka Kristus menjadi lebih rendah
daripada anak Allah? Ternyata tidak. Manusia adalah biasa. Allah tidak ada bandingnya. Manusia banyak, Allah hanya satu. Manusia relatif, tetapi Allah itu mutlak, absolut. Manusia dicipta, tetapi Allah adalah pencipta. Tetapi Kristus menyebut dirinya sebagai anak manusia karena dia sudah berada dalam dunia ciptaan. Dia masuk, dia menerobos, dia hidup, dan dia berada dalam lingkaran ciptaan. Tetapi sebenarnya dia adalah pencipta itu sendiri. Sementara dia ada dalam dunia ciptaan, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Nama yang keempat, saudara, yang menuntun kita kepada pengenalan tentang siapa Yesus dalam pra-eksistensinya. Yang keempat adalah anak Allah. Nama anak Allah ini dipakai dalam perjanjian lama untuk berbagai macam tujuan. Misalnya yang pertama, anak Allah ditujukan kepada bangsa Israel pada masa itu, karena mereka umat yang dipilih sebagai umat pilihan. Yang kedua, para pemimpin Israel pun disebut sebagai anak Allah. Dan yang ketiga adalah para malaikat disebut juga sebagai anak Allah. Yang keempat, orang-orang yang sangat setia dan taat secara umum kepada Allah disebut anak Allah. Di antara bangsa Israel, saudara, nama itu memperoleh arti teokratis yang sangat penting. Nama anak Allah. Jadi nama dalam perjanjian lama, Yesus memakai nama itu dan orang lain juga menyebutkan nama itu kepadanya untuk Yesus. Nama itu ditujukan kepada Yesus dalam 4 pengertian yang berbeda. Dan kalau kita memperhatikan, nama ini diterapkan padanya dalam beberapa pengertian. Misalnya yang pertama, nama anak Allah ada kaitannya dengan jabatan Mesias, jabatan mesianik Yesus Kristus. Dia yang diurapi, disebut sebagai anak Allah, sebagai ahli waris, wakil dari Allah. Yang kedua, anak Allah dikaitkan dengan istilah Trinitas, Tritunggal. Nama ini kadang-kadang dipakai untuk menunjukkan keilahian Kristus. Nama itu juga menunjukkan pada keberadaan Yesus sebagai Allah Putra yang kekal. Yang ketiga, nama anak Allah ada kaitannya dengan pemahaman tentang kelahirannya. Kristus disebut juga anak Allah, berkenan dengan kelahirannya yang supranatural. Nama itu juga diterapkan kepadanya dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-35, saudara. Jadi, tatkala Yesus disebut anak Allah, berbicara tentang asalnya, bukan karena Allah punya istri lalu melahirkan anak, tetapi Yesus disebut anak Allah berkenaan dengan asalnya dari mana, datangnya dari mana. Yang terakhir, nama anak Allah digunakan juga dalam pengertian etis religius. Jadi nama ini ialah istilah anak-anak Allah yang diterapkan pada orang percaya dalam perjanjian baru. Sehingga setiap kali orang yang percaya kepada Kristus yang adalah anak Allah disebut juga anak-anak Allah. Ada kaitannya dengan keagamaan. Nama yang terakhir, yang kelima, yang saya ingin percakapkan dengan saudara yang berkenaan dengan pra-eksistensi Yesus adalah Tuhan atau Kurios. Kalau kita perhatikan dari pertama, nama Yesus, nama Kristus, kemudian anak manusia, anak Allah, dan yang kelima adalah Tuhan. Tuhan ini dalam tulisan besar. Dalam bahasa aslinya disebut dengan kata Kurios. Jadi nama Kurios ini, Tuhan, itu dipakai untuk menyebut Allah dalam Septuaginta, yaitu sebagai nama yang setara dengan Yehova, sebagai pengganti nama Adonai tatkala orang-orang
Yahudi menyebut dan memanggil namanya, nama yang maha besar itu dengan kata Adonai. Sebagai terjemahan dari gelar penghormatan yang dinaikkan oleh manusia kepada Allah, terutama kepada Adonai. Dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-11 berkata demikian. Dalam Mazmur pasal 97 ayat yang ke-5 juga berkata demikian. Jadi dalam perjanjian baru kita menemukan paling tidak ada 3 penerapan yang kurang lebih mirip dengan nama Kristus. Yang pertama adalah sebagai sapaan yang hormat, satu sapaan yang amat berharga dan mulia. Yang kedua, sebagai pernyataan kepemilikan otoritas tanpa bermaksud menunjukkan apa-apa tentang sifat ilahi Kristus serta otoritasnya. Yang ketiga adalah dengan pengertian otoritas tertinggi, menyatakan sifat yang sangat dimuliakan dan kenyataannya secara praktis setara dengan nama Allah. Jadi kekasih Tuhan, tidak diragukan lagi. Setelah pemuliaan Kristus, nama itu jarang diterapkan pada Kristus dalam pengertian yang paling tinggi. Tetapi ada contoh-contoh yang menjelaskan tentang Kristus adalah Kurios, Tuhan sang pemilik kehidupan. Dari 5 nama ini, kita dapat mengenal siapakah Kristus sebelum pra-eksistensinya. Dari 5 nama itu, ada 3 jabatan yang menyertainya, yang menguatkan, yang meneguhkan siapa Kristus yang disebutkan di dalam Alkitab. Yang pertama, jabatan kenabian. Yesus disebut sebagai nabi. Dan yang kedua, jabatan keimaman. Yesus dipanggil dan disebut sebagai imam besar. Dan yang terakhir adalah dalam jabatan kerajaan. Yesus dikenal sebagai raja. 3 jabatan yang mulia ini, seharusnya kita sadar bahwa Yesus yang disebutkan di dalam perjanjian lama, dalam pra-eksistensinya, tidak hanya juru selamat, tetapi yang diurapi. Tetapi tidak hanya dalam jabatan yang maha tinggi ini, dia hadir di dalam dunia, tetapi dia juga adalah nabi, imam, dan raja. Kita bersyukur oleh karena kebenaran Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus yang kita percaya tidak perlu diragukan. Dia mempunyai firman hidup ini, kiranya meneguhkan kita semua pada hari ini. Dan melalui kebenaran ini, kita mulai mengenal siapakah Kristus dan siapakah saya dan apa yang harus saya lakukan menjelang hari Tuhan Yesus yang tidak lama lagi sebagai Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Karena firman-Mu kami dengar hari ini. Kiranya firman ini meneguhkan kami dan menuntun kami untuk lebih dekat kepadamu menjelang hari-Mu yang tidak lama lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.